hamil dapat bini yang besar. Amin ya rabbal Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Tidak termasuk golongan kami, kata Nabi, orang yang tidak sayang kepada yang lebih muda, tidak hormat kepada yang lebih tua. Maka yang sama-sama kita muliakan para pembesar-pembesar pondok pesantren Darul Hikmah, ketua yayasan, pimpinan pondok pesantren, kemudian bagian-bagian kabin-kabin yang tak dapat saya sebut satu persatu. Selanjutnya yang kita hormati, alhamdulillah hadir bersama kita Kepala Madrasah Aliyah Ustaz Al-Mukarram Muhammad Syarqawi Ishai. Hadir juga bersama kita Kepala Sekolah SMK Ustaz Abdullah SAG Kiai dari Hikmah. Selanjutnya hadir juga bersama kita para ustaz, para ustazah yang wajahnya pagi hari ini penuh dengan kebahagiaan. Mereka bahagia karena tak beberapa hari lagi akan libur. Begitu juga nampak di hadapan para santriwan dan santriwati. Kemudian para santriwan-santriwati, calon-calon ulama hebat di masa yang akan datang, calon-calon pemimpin besar umat di masa depan, calon-calon saudara kaya yang dermawan seperti Abdurrahman bin Auf. Bermunajat kita di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, mudah-mudahan anak-anak kami semua yang ada di hadapan kami pada hari ini 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, engkau kalian akan menjadi orang hebat di bidang masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita berkumpul, diminta saya untuk menyampaikan tausiah di hadapan para ustaz, para guru. Sebetulnya al-fakir kalian yang kita layak, cuma karena diminta dengan kelapangan dan ketulusan hati Ustaz Muhammad Syarqawi sebagai bidang keagamaan, saya diminta beliau, mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan tugas ini. Sebab berceramah di depan para ustaz, para tuan-tuan guru kita ini agak lain ceritanya. Kalau berceramah itu tidak susah, tapi berceramah di hadapan mereka ini, saya tengok wajah-wajah ustaz-ustazah ini, wajah-wajah berceramah semua. Paling tidak berceramah di depan kelas masing-masing. Maka kalau ada nanti terulang 1-2 kata yang berulang-ulang, 2-3 kali, 4 kali, maklumi saya, karena ustaznya lagi grogi di hadapan para ustaz-ustazah yang cantik-cantik ini. Tapi jangan biarkan sampai 7 kali. Kalau 7 kali bolak-balik itu saja, tolong ingatkan saya, Ustaz, kita masih dari Hikmah, belum sampai ke Mekah. Jadi jangan bohong di sini. Jadi pada pagi ini, momen Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking perjalanan ini adalah perjalanan yang mulia, yang penuh hikmah dan pelajaran. Allah abadikan kisah ini di dalam Al-Quran supaya kelak umat manusia yang hidup
di masa yang akan datang bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Inilah maksud perintah Allah di dalam Al-Quran, wa inna fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sesungguhnya pada setiap kisah para nabi dan rasul itu ada pelajaran bagi orang yang punya akal. Selama kita punya akal, setiap kisah dan kejadian yang terjadi bahkan diabadikan Allah dalam Al-Quran, ibratun, menjadi pelajaran. Pagi hari ini di momen Isra Mi'raj ini kita coba mengambil pelajaran dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra itu apa? Bukan Pak Isra. Pak Isra itu Ustaz Adia. Orangnya keren, penyabar, gagah, tapi sudah ada yang punya. Isra itu perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di kota Mekah, Masjidil Aqsa di kota Palestina. Berapa jarak antara Mekah dan Palestina ini? Lebih kurang 1.600 km. Dari mana Ustaz tahu? Pernah Ustaz mengukur? Saya tak pernah mengukur. Saya tahu dari Profesor Dr. Yudil Leto. 1.600 km perjalanan. Di masa itu kendaraan paling cepat kuda. Pernah di sini naik kuda? Belum. Silahkan nanti pas libur bulanan cari kuda, naik kuda. Ya. 1.600 km ini perjalanan naik kuda itu memakan waktu 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Pertanda begini kalau dipotong ada simbolnya sekarang. Ya kan? 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Berarti PP berapa? 2 bulan. Tapi yang dilakukan oleh baginda Nabi tak sampai 1 malam. Maka ketika perintah ini sampai ke telinga Abu Lahab, Abu Jahal dan segala macam abu yang tak senang dengan Nabi, datanglah Abu Jahal menghadap Nabi. Kata Abu Jahal, "Ya Muhammad, betul engkau malam tadi mengaku bahwa engkau berjalan sampai ke Masjidil Aqsa? Sampai di Masjidil Aqsa engkau naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahkan ke Sidratul Muntaha?" Kata Nabi, betul. Karena kalau yang benar itu kulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar itu walaupun pahit. Lalu Abu Jahal, kalau betullah yang engkau katakan itu wahai Muhammad, coba tegak sini. Tegak sini. Kau angkat kakimu sebelah. Diangkat Nabi kakinya sebelah. Setelah diangkat Nabi kakinya sebelah, apa kata Abu Jahal? Irfa' rijlaka ukhra. Angkat kakimu yang sebelah lagi. Lalu kata Nabi, kalau saya angkat kaki saya sebelah, saya akan jatuh. Bertepuk tanganlah Abu Jahal. Apa mungkin kami percaya kepada engkau wahai Muhammad? Engkau berjalan dari Mekah ke Palestina 1.600 km naik pula ke langit, lalu balik lagi ke kota Mekah sebelum pagi. Sementara mengangkat kaki 1 jengkal saja dari tanah, engkau tak bisa. Engkau betul-betul hidup. Begitulah Abu Jahal menjemeh Nabi. Nabi Abu Jahal dipanggilnya kawan-kawannya, dipermalukan Nabi, dibuli Nabi, bertepuk tanganlah orang-orang yang mendukung Abu Jahal. Jadi kalau ada orang yang suka-suka membuli kawannya, berarti mungkin ada game Abu Jahal ini, ya kan?
Ustaz suka juga membuli saya. Membuli itu ada hikmah di balik itu. Saya membuli ustaz yang belum menikah supaya cepat menikah. Saya membuli ustaz yang baru satu supaya bisa nambah ibadah lagi. Itu sebetulnya. Lalu pada peristiwa Isra dan Mi'raj ini, itu terjadi pada tahun yang disebut dengan Amul Husni, tahun duka cita. Kenapa tahun itu disebut tahun duka cita? Karena ada peristiwa-peristiwa yang menyedihkan di tahun itu terjadi pada diri Rasulullah. Pertama, wafat istri tercinta beliau Khadijah. Tak lama berselang, masih merah tanah, belum lagi terhapus air mata. Beberapa bulan setelah wafatnya Khadijah, wafat pula paman beliau. Paman beliau ini bukan sembarang paman. Kita banyak juga punya paman, tapi kadang-kadang ada paman yang celaka. Tapi Abu Thalib adalah paman yang betul-betul menjadi seorang sosok ayah bagi Nabi. Makanya Abu Thalib dalam sejarah dia tak pernah mengatakan wahai keponakanku, tak pernah memanggil Nabi dengan sebutan keponakanku, tapi memanggil Nabi ya ibni, wahai anakku. Begitu juga Nabi memanggil pamannya Abu Thalib, tidak pernah memanggil ya ammi, wahai pamanku, tapi dipanggilnya ya abadi, ya abi, wahai bapakku. Begitu kedekatan antara Abu Thalib dengan dari usia 8 tahun sampai Nabi menikah, sampai diangkat menjadi Rasul, maka Abu Thalib selalu ada membentengi Nabi. Ketika dakwah Islam pertama disampaikan Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan termasuk Abu Jahal yang tak senang dengan Nabi, tak bisa untuk mengusik Nabi. Bahkan Abu Thalib berkata kepada mereka para abu itu, wahai kafir Quraisy, kalian silakan tak suka dengan dakwah Muhammad, tak kalian terima dakwah yang disampaikan Muhammad, tapi jangan kalian sentuh kulit Muhammad. Kalau kalian sentuh Muhammad, maka engkau akan berhadapan dengan Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah pembesar yang disegani di kalangan kaum Quraisy. Begitulah Abu Thalib membentengi Nabi. Lalu orang inilah yang meninggal dunia. Sementara dakwah Islam belum berkembang, kiri kanan kafir Quraisy tetap ingin menyakiti Nabi. Setelah meninggalnya Abu Thalib, yang selama ini mereka ingin menyakiti Nabi masih tertahan. Begitu wafat Abu Thalib, menjadi-jadi mereka melampiaskan kemarahan mereka selama ini. Yang selama ini tak berani menyakiti Nabi, setelah Abu Thalib wafat, lemparan kotoran, ludahan mereka luncurkan kepada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya itu, Nabi dan para sahabat diembargo, tak boleh berjualan kepada Nabi dan para sahabat, tidak boleh pula melakukan transaksi apapun kepada Nabi dan para sahabat. Bahkan ada di antara para sahabat itu waktu itu dicabut kukunya, kuku tangan, kuku kakinya, berhenti kau percaya kepada Muhammad. Tapi sahabat ini sedikit pun tidak pernah menggoyahkan pendiriannya. Begitu keimanan para sahabat. Kalau keimanan kita baru saja kena cewek oleh abang kelasnya, mengadu pulang, pindah. Tidak ada yang susah, banyak orang jahat, tak ada yang jahat di sini. Cuma mental kalian masih mental tempe. Laki-laki itu mesti punya mental baja. Bagaimanapun ketirnya kehidupan di pondok, yakin dan percaya
depan yang tidak enak itu akan menjadi enak, bahkan akan menjadi cerita indah ketika kalian sudah keluar dan menjadi orang hebat di pondok ini. Maka pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari kisah awal ini, bahwa dalam hidup ini jangan gantungkan harapan pada manusia, tapi gantungkanlah kepada Allah yang Maha Kuasa. Kalian kalau menggantungkan harapan pada manusia, gagal, kecewa. Tapi menggantungkan harapan kepada Allah, Allah Maha Kaya, Maha Kuasa, tak akan pernah kita merasa kecewa. Hari ini antara anak-anak ustaz, orang tuanya kaya, kebun sawitnya luas, kemudian malas-malas belajar, berharap nanti saya belajar tak belajar banyak juga duit bapak saya. Saya serius tak serius 7 keturunan tak habis harta kekayaan keluarga saya. Cuma kalian keturunan ke-8 kan? Tak dapat ini. Kalau ayah yang kita andalkan, orang tua yang kita andalkan, maka boleh jadi nanti suatu saat tiba masanya sesuatu yang kita inginkan tak terjadi. Ayah jatuh sakit, ibu jatuh sakit, seluruh harta benda habis. Di saat itu kita tak punya apa-apa, sementara kemampuan tidak ada. Makanya seorang pemuda ini, sekalipun kalian kaya, sekalipun bapak kalian pejabat hebat, sekalipun orang tua kalian konglomerat, laisal fata man yaqulu kana abi wa innamal fata man yaqulu anasa. Pemuda itu bukan yang mengatakan itu bapak saya, itu paman saya, itu keluarga saya, tapi pemuda itu yang mengatakan anasa, inilah saya, bukan orang lain yang membanggakannya. Maka Rasul ketika bergantung kepada Khadijah, bergantung kepada pamannya, Allah ingin ajarkan kepada Nabi, ya Muhammad, engkau jangan bergantung kepada manusia, tapi bergantunglah kepada Tuhannya manusia, Allah. Allah wafatkan Khadijah, Allah wafatkan Abu Thalib, sementara dakwah belum usai. Apa yang terjadi di saat itu? Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perjalanan yang
Ini tak apa-apa. Kamera ini nanti di-cut, potong. Mudah-mudahan bermanfaat kan. Saya ini memang terbiasa jadi juru tembak kan. Tak ada yang berani menyampaikan langsung, harus menyampaikan. Kalau dinaikkan dari sebesar tadi tentu semangat semuanya kan. Tak ada yang tak semangat. Maka ada salah seorang saudagar kaya. Apa kata dia? Kalau kalian hanya sekedar mendengar motivasi, sehebat apapun orang itu menyampaikan motivasi, semangat kalian paling tinggi meningkatnya hanya 20%. Tapi kalau sudah rupiah berkata, 1000% naiknya. Kalau tak percaya bisa kita tes. Ya. Mudah-mudahan semakin sejahtera para ustaz-ustazahnya, semakin berkualitas santri-santrinya. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran pertama, jangan berharap pada manusia, tapi berharaplah kepada Allah. Kalian santriwati berharap kepada santri putra karena gagahnya, karena kayanya. Boleh jadi nanti berharap kalian menjadi teman hidup kalian, ternyata dia hanya menjadi numpang hidup. Kalian berharap perempuan ini akan menjadi bunga yang akan menemani dan membuat kehidupan kalian semakin indah. Ternyata dia menjadi daun jelantang dalam hidup kalian. Tahu daun jelantang? Gatal loh dibuatnya. Makanya di dalam hidup cukuplah Allah tempat kita untuk menyandarkan segala kehendak dan maksud kita. Karena Allah as-Samad, tempat kita bergantung, tempat kita menyandarkan harap. Yang kedua, setelah Nabi wafat istri, wafat paman, Nabi berharaplah akan mendapatkan ada orang-orang yang akan bisa menghibur beliau. Maka beliau hijrah ke sebuah negeri bernama Taif. Sampai di Taif, harapan beliau akan disambut dengan qolaan badru alaih, akan disambut dengan sambutan yang mulia. Ternyata di sana beliau diusir, dipukul dengan kayu, dilempar dengan batu, dilempar dengan kotoran unta, bahkan kotoran manusia. Yang mengusir Nabi bukan hanya kalangan orang tua, orang muda pun, bahkan anak-anak kecil pun ikut mengusir Nabi serta melempar Nabi. Begitu dahsyat ujian dan cobaan beliau, sehingga para sahabat
dengan kita umat Nabi. Beda dengan kita yang mengaku pengikut sekali saja kena kesinggung hati kita, 7 turunan kita untuk sakit hati dia. Bahkan ketika sakaratul maut berpesan pula kata keturunan, nanti kau mau menikah dengan siapa pun boleh, asal jangan dengan keluarga. Jangan. Udah mau mati pun ternyata masih dendam kesuma. Sementara Nabi makhluk yang paling mulia, tidak ada di dalam hatinya sifat dendam, tidak ada di dalam hatinya sifat benci, karena yang ada di dalam hatinya adalah cinta kasih karena Allah. Begitulah seharusnya seorang mukmin, sekalipun dizalimi, sekalipun disakiti, sekalipun gaji tak naik-naik, jangan dendam, tetap bahwa kita mencontoh kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran bagi anak-anak Ustaz pada kedua cerita ini. Yang kedua, bahwa hidup ini pasti akan diuji. Bagaimanapun kalian, ujian itu tak akan bisa sirna dari kehidupan. Dimanapun kalian berada pasti ada ujian, dan ujian kita berbeda-beda. Kalian diuji di pondok ini tak bisa main handphone, tak bisa main game, tak bisa balap-balapan, tak bisa pacar-pacaran. Itu ujian. Ketika selama kalian dalam menghadapi ujian ini, maka tengok apa yang akan kalian dapat. Allah akan berikan sebuah kado istimewa, karena inna ma'al usri yusra. Di balik kesusahan itu Allah sudah siapkan sebuah kado istimewa berupa kemudahan dan kebaikan. Maka adik-adik, anak-anak Ustaz, sekalipun ujian terasa berat di pondok ini, yakin dan percayalah ketika kalian berhasil di pondok ini, menyelesaikan pondok itu bukan 3 tahun, tapi 6 tahun. Maka tamat sanawiyah jangan langsung keluar. Pilih. Di sini ada 2 yang akan kalian pilih. Pilih kalau ingin masuk, ingin madrasah aliyah, silakan. SMK juga kita punya. Apa yang tidak ada di 2 sekolah ini? Semua yang ada di sekolah-sekolah luar, MA dan SMK memiliki semua itu. Tapi tidak semua yang ada di MA dan SMK itu ada kalian dapati di luar. Kalian ingin silat, di sini ada pendekar. Kalian ingin pramuka kita hebat. Kalian ingin ikut olimpiade, anak-anak kita juga tak kalah kelas. Ilmu agama